Assalamualaikum, saya Manda Ratna, saya mahasiswi program studi sarjana terapan kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram akan mempresentasikan telah jurnal yang berjudul Pengaruh Menerima Pesan Teks Kesehatan pada Perilaku Perawatan dan Kecemasan Wanita Hamil di Thailand. Di sini saya akan menelaah jurnal psikologi dengan menggunakan metode PICO. Apa itu PICO? PICO merupakan akronim dari P, patient, population, atau problem. Kemudian I itu intervention, prognosis factor, dan exposure. Kemudian C, comparison atau pembanding, O, outcome. Tema jurnal yang saya ambil di sini adalah psikologi perkembangan dewasa awal masa kehamilan. Kemudian judulnya yang saya ambil adalah pengaruh menerima pesan teks pada kesehatan perilaku perawatan dan kecemasan wanita hamil di Thailand dengan uji coba terkontrol acak. Jurnal ini ditulis oleh Pianut Suto PhD dan kawan-kawan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi dan Fakultas Keperawatan Universitas Chiang Mai, Thailand. Yang kita analisa pertama adalah P, patient atau clinical problem. Jadi dari jurnal ini kelompok sampel terdiri dari 66 wanita primigravida yang dipilih secara acak menggunakan tabel nomor acak sebanyak 33 per kelompok yang menerima rekomendasi untuk perilaku sehat selama kehamilan dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2019. Kemudian I atau intervention. Jadi pada kelompok intervensi menerima layanan AIC, tes screening antenatal, informasi bersalin untuk memiliki kehamilan yang sehat dari perawat seperti biasa. Selain itu, kelompok intervensi menerima pesan teks melalui smartphone selama 13 sampai 40 minggu kehamilan setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Yang ketiga C atau comparison. Jadi dari jurnal ini pembandingnya adalah kelompok yang menerima layanan AIC, tes screening antenatal, informasi bersalin untuk memiliki kehamilan yang sehat dari perawat seperti biasa, tapi tidak menerima pesan teks melalui smartphone selama 13 sampai 40 minggu kehamilan setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Yang keempat atau yang terakhir O atau outcome. Jadi dari penelitian tadi, yaitu dengan mengirimkan pesan tentang kesehatan kepada ibu hamil primigravida, hasilnya yaitu dapat meningkatkan aktivitas fisik pada ibu hamil di Thailand dan mengurangi skor total kecemasan selama kehamilan. Dari jurnal yang kita bahas tadi dapat kita analisa antara lain pesan teks dapat meningkatkan aktivitas fisik ibu hamil Thailand dan mengurangi skor total kecemasan selama kehamilan. Nah, dengan demikian strategi pesan teks tepat digunakan selama periode antenatal. Meskipun dukungan psikososial diberikan melalui pesan teks, ini adalah gaya komunikasi satu arah. Nah, pada penelitian ini tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol dalam domain. Dan dari pengamatan saya selama bekerja sebagai bidan, informasi melalui pesan teks yang diberikan pada ibu hamil primigravida sebenarnya sama seperti mengakses informasi melalui internet atau membaca buku kaya. Jadi tidak ada komunikasi dua arah sehingga kadang pasien bingung dengan informasi yang dibaca dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari bidan. Sehingga ibu hamil memperoleh informasi tentang kesehatan selama persalinan lebih jelas lagi. Hal ini bisa dimaksimalkan dengan pelaksanaan kelas ibu yang dilaksanakan puskesmas oleh bidan. Adapun saran yang bisa saya sampaikan di sini yaitu pertama bagi peneliti. Jadi dukungan psikososial diberikan melalui pesan teks ini adalah gaya komunikasi satu arah. Pada penelitian ini tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi dan kontrol dalam domain sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian yang kedua bagi bidan agar lebih banyak memberikan edukasi tentang kesehatan kehamilan terutama bagi ibu hamil primigravida. Selain kelas ibu yang sudah berjalan selama ini, mungkin kedepannya bisa dibentuk WA group oleh bidan wilayah yang berisikan ibu-ibu hamil di wilayah kerja masing-masing sehingga edukasi yang diberikan menjadi lebih
lebih maksimal karena komunikasi terjalin secara dua arah. Sekian presentasi saya tentang pembahasan jurnal dengan metode PIKO. Semoga dengan presentasi ini, dengan pembahasan jurnal ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.